tidak kurang dari 100 ayat kita baca Quran. Hitungan kita sudah berapa ayat baca Quran dari tadi tuh? Terawih aja tadi dari apa tuh? Surat Al-Qumud berapa ayat? Al-Asri, kemudian Al-Lumazah, Al-Terus itu berapa ayat? Belum Fatihah, berapa kali kita bolak-balik Fatihah? Berarti insya Allah 100 ayat mah cukup. Jadi seorang mukmin itu usahakan sehari gak lepas gak kurang dari 100 ayat. Nah, di dalam Ramadan apalagi disebutkan dalam hadis kalau satu urut dapat pahalanya berapa? 10. Itu di hari biasa. Kalau Ramadan berlipat gandakan sampai 700. Makanya perbanyaklah baca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kalau kita tidak bisa baca Quran seperti hari kita tanda tulisan itu, Bapak ikut sholat tarawih, dengerin imam baca itu bagian. Wah, saya nggak bisa baca Quran, nggak sempat udah ikut tarawih dah. Dengerin imam baca Quran, dapat kebagian pahala baca Quran. Itu ya. Jadi intinya bicara yang mulail. Pertama yang mulail itu hadisnya yang pertama yang masalah mulai masa 2 rakaat sampai berapa banyak sekuatnya sakarmu ya, nggak ada batasan. Nah, kemudian kalau berdasarkan Siti Aisyah itu sholatnya 11 rakaat dengan 4-4-3. Cuma jangan ditanya bagaimana bagusnya. Ternyata satu rakaatnya Rasulullah itu kalau itu rata-rata satu rakaat baca sebanyak 5 juz. 5 juz. Kalau 11 rakaat berarti berapa tuh? 55 juz, hampir separuh rakaat. Lebih. Nah, karena satu rakaat itu 3 surat Pak, Al-Baqarah, Al-Imran, 3 surat. Itu surat yang panjang. Makanya bisa jadi Rasulullah dalam satu hari itu bisa menghatamkan Quran hanya pada saat qiyamul lail. Makanya nggak aneh kalau para ulama itu dia bisa menghatamkan Quran itu bisa sehari sekali, ada sehari 2 kali. Rasulullah bilang bagusnya kata Quran itu dapat tiap hari, mereka 3 hari sekali. Kata kalau sisa masalahnya dibilang bisa kalau kita bisa baca Quran. Nah, kenapa? Quran itulah yang nanti akan menjadi lampu di kuburan. Kata Rasulullah, "Nawiru kuburakum bi tilawatil Quran." Ketika nanti kita meninggal di dunia, kita didotor-dotor sama keluarga kita, masuk di yang lahat, ditutup di dini hari, dipendam. Kira-kira di dalam surga gelap apa terang? Gelap apa terang? Apa yang nanti akan menjadi lampu kita di kuburan? Pahala membaca Al-Quran. Kita baca Quran inilah yang nanti akan menjadi lampu kita di kuburan. Semakin banyak baca Qurannya, lampunya semakin terang. Lah kalau nggak pernah baca Quran, pakai apa? Baca satu dikit-dikit baca begitu, ya dapat masih mending. Makanya jangan pernah tinggalkan Quran, insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu apa? Sebagai obat resah. Kita kadang-kadang kan suka apa tuh? Suka resah gitu kan, suka bete nggak jelas gitu loh. Kadang-kadang suka gulani apa sih gitu kan. Kita sudah sholat udah. Kalau kondisi begitu baca Quran. Baca Quran nanti insya Allah lama-lama kita dapatkan keterangan. Kemudian Al-Quran juga adalah bentuk komunikasi kita bicara pada Allah. Makanya nanti di akhirat itu orang yang rajin baca Quran nanti akan diajak bicara sama Allah. Nah, orang kalau pernah baca Quran nanti di sana nggak pernah diajak bicara. Kenapa? Karena apa itu adalah kumpulan perkataan
hukum membaca Quran tetapi tartilnya belum sempurna. Terima kasih. Baca Qurannya untuk tilawah aja atau sholat? Tilawah. Oh, iya. Kalau baca Quran untuk tilawah, baca sendiri ya, selagi kita memang belum bisa lah. Kata Rasulullah itu orang yang baca Quran kalau betul dapatnya 10. Kayak gitu kan? Kalau salah dapatnya 2. Masih dapat, kenapa? Dia dari usaha dia. Bahkan terbatak-batak saja masih dikasih pahala oleh Allah. Kalau betul 10, kalau salah masih dikasih pahala kan usaha. Artinya nggak ada yang sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kita belum lancar baca Quran, belum tahu makhraj, belum tahu tajwid, usahakan jangan duduk jadi imam. Itu yang penting. Ya kalau hanya untuk baca biasa ya kalau. Sambil terus kita apa? Pelajari. Habis kita baca nih, misalkan baca surat At-Takasur. Saya baca, kita punya handphone di rumah, ada kuotanya kan? Bukanya itu. Baca At-Takasur, bener nggak kita baca? So, boleh belajar. Ya kalau belum bosan hari kan jauh baik. Belum malu. Ya sudah belajar sendiri di rumah boleh. Punya pulsa, punya kuota, punya handphone, gunakan handphone buat belajar. Kita baca dulu, kemudian kita perbandingan. Kita salah deh, kok salah? Besok perbaiki. Itu cara kita belajar. Kalau ini kita malu belajar ketemu sama orang, ketemu sama guru, atau nggak sempat belajar sendiri. Gunakan apa fasilitas yang kita punya untuk ibadah. Baik, ada lagi? Nanti dulu deh. Kalau misalnya kita mau sholat isya ternyata udah tarawih, sebaiknya kita sholat isya dulu atau sholat tarawih? Itu yang pertama. Kalau tarawih? Enggak, kalau kita sholat di masjid kan, kita maksudnya tinggal tahu udah sholat tarawih. Lebih baik kita sholat isya sendiri dulu apa jamaah tarawih. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau 15 pertengahan Ramadan itu kenapa nggak dulu? Apakah itu diharuskan? Ya, baik. Kita ke masjid, ada orang lagi sholat tarawih. Kita belum isya, gitu kan ya? Pertanyaan saya, isya hukumnya apa? Tarawih hukumnya? Mana dulu yang duluin? Udah. Jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, saya udah isya nih. Terus, nah ada sholat sunnah, ba'diyah isya sama tarawih. Mana yang diduluin? Ba'diyah isya. Karena lebih besar pahala ba'diyah isya dibandingkan pahala tarawih. Jadi kalau kita masuk ke masjid ada orang lagi sholat tarawih, ya udah biarin sholat tarawih. Kita sholat isya karena tarawih nggak boleh dikerjakan kalau belum sholat isya. Bahkan qiyamul lail itu syaratnya harus sudah sholat isya. Makanya keblinger nih ada orang datang ke masjid, dia belum isya, lagi sholat tarawih, dia ikutan di tarawih. Gablok. Paham? Kurang syarat. Kembali lagi, tarawih itu bagian dari qiyamul lail. Syarat qiyamul lail itu kita harus sudah sholat isya. Jadi tarawihnya nggak sah kalau dia belum sholat. Paham ya? Masalah kunut 16 Ramadan nanti kita bahas. Jadi selalu ya. Memang ada kunut Ramadan nggak baca? Contohnya TV, masih haram 16 Ramadan pada kunut. Nah, nanti kita pelajari apa dalilnya gitu kan? Ya malam Senin besok deh. Biar ada bahas ya meja. Ya insya Allah nanti kita bahas ya masalah kunut di tangan 16 Ramadan. Jadi kita mau kunut cuma sedikit Allah dan lain-lain. Oh, kan 30 sampai 15 menit baca kunutnya. Oke, ada lagi. Bapak tadi